Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Aziz Silviani dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Program SPJ-SPJJ. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai persyaratan penilaian dari mata kuliah pengantar manajemen. Di tugas tersebut, saya mengambil judul tentang metode pengendalian, di mana pengertian metode pengendalian merupakan tahap yang sangat menentukan dari sebuah proses manajemen. Oleh karenanya, kemampuan untuk melaksanakan pengendalian adalah salah satu fungsi serta peran manajer yang penting. Dalam hal ini, pengendalian adalah proses pemantauan aktivitas untuk menjamin bahwa standar bisa terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan dan melakukan langkah koreksi terhadap penyimpangan yang berarti. Nah, sementara itu yang dimaksud dengan standar ialah pedoman atau tolak banding yang ditetapkan sebagai dasar untuk pengukuran kualitas, kuantitas, kapasitas, isi, nilai, biaya, dan kinerja secara kualitatif ataupun kuantitatif. Standar adalah pernyataan tentang hasil yang diharapkan tepat, eksplisit, serta formal. Sedangkan pengertian pengendalian menurut para ahli ialah menurut L.P. Strong, beliau berpendapat pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaannya sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Nah, sedangkan menurut Harold Kohns, pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksana kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, menurut Mulyadi pada tahun 2007, pengendalian merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. Sedangkan menurut Indra Bastian pada tahun 2006, pengendalian merupakan tahap penentu keberhasilan manajemen. Selanjutnya ada fungsi pengendalian manajemen. Yang pertama, mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dengan melaksanakan pengendalian secara rutin yang juga disertai adanya ketegasan-ketegasan di dalam pengawasan, yaitu dengan pemberian sanksi yang sewajarnya atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua, pengendalian mendinamisasikan organisasi. Dengan adanya pengendalian, maka diharapkan sedini mungkin bisa dicegah terjadinya penyimpangan, sehingga unit organisasi akan selalu dalam keadaan bekerja secara efektif serta efisien. Nah, yang ketiga, pengendalian memperbaiki berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Apabila penyimpangan sudah terjadi, maka hendaknya pengendalian bisa mengusahakan cara-cara perbaikan. Selanjutnya yang keempat, mempertebal rasa tanggung jawab. Dengan pengendalian dari pihak manajemen, maka karyawan diharapkan akan mempunyai rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang diembannya. Nah, selanjutnya ada jenis pengendalian manajemen, di mana yang pertama, metode pengendalian umpan maju atau mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Nah, metode pengendalian jenis ini membutuhkan berbagai standar kualitas dan kuantitas yang layak dari berbagai sumber masukan atau input, seperti misalnya sumber daya manusia, material, modal mesin, dan sebagainya. Sumber daya informasi juga sangat dibutuhkan oleh manajer dalam menentukan sumber daya yang mana saja yang diperlukan untuk memenuhi standar yang ditetapkan sehingga terhindar dari masalah potensial. Nah, yang kedua, pengendalian berjalan atau bersamaan. Mengelola masalah pada saat terjadi. Metode ini membutuhkan standar perilaku kegiatan serta pelaksana dari aktivitas secara layak. Sumber informasi utama bagi metode pengendalian jenis ini ialah hasil observasi dari first line manager dan kemudian ada tindak perbaikan atau korektif ditujukan pada perbaikan kualitas serta kuantitas sumber daya dan operasional. Nah, selanjutnya ada metode pengendalian umpan balik atau mengelola masalah setelah terjadi. Metode pengendalian jenis ini membutuhkan standar kualitas dan kuantitas yang layak dari keluaran yang diharapkan atau output. Informasi ini harus mempresentasikan karakteristik dari keluaran, berbeda halnya dengan metode sebelumnya. Para manajer di sini mengambil tindakan korektif untuk memperbaiki masukan serta operasi bukan pada standar keluarannya saja. Seperti misalnya dengan memperbaiki proses produksi ketika banyak produksi yang dikembalikan oleh konsumen karena cacat ataupun rusak. Sekian presentasi video dari saya tentang metode pengendalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.